Eh, Alhamdulillah ya. Kenapa kita harus memahami atau mengetahui dari jalur periwayatan ataupun itu sebagai sanad ya. Kita mengetahui bahwa apa yang kita baca itu tersambung kepada beliau, karena beliau pun tersambung kepada para sahabat dan Rasulullah. Nah, kenapa kita harus mengetahui itu? Ya karena tidak banyak, ya tidak sedikit maksudnya orang pada saat sedang membaca Al-Quran kadang-kadang apa yang tidak tahu dari mereka gampang menyalahkan pembacaan padahal belum tentu itu salah. Seperti itu karena banyak dari segi riwayah dan segi jalur. Nah, dalam satu riwayah itu ada beberapa jalur ya. Jadi maka kita itu pada saat membaca Al-Quran itu sebagaimana kita diajarkan. Maksudnya apa? Pada saat diajarkan oleh guru kita, itu yang kita amalkan. Nah, setelah kita sudah selesai dengan guru yang satu, kita mau nambah atau mau belajar lagi dari jalur yang lain, silahkan. Prakteknya nanti, silahkan pilih salah satu yang kita kuasai. Semakin banyak kita mendapatkan ilmu, semakin kita akan merasa bodoh dan merasa bahwa ilmu Allah itu luas. Jadi kita tidak gampang menjustis seseorang dengan kebodohan kita ya, maksudnya ya siapa tahu beliau-beliau ini lebih tahu daripada kita, seperti itu. Maka kenapa kita diajarkan untuk tawadu ya, seperti tadi ya sering pernah saya sampaikan bahwa ilmu itu laksana air, dia akan mengalir ke tempat yang lebih rendah. Makanya posisikan kita serendah-rendahnya pada saat kita menuntut ilmu. Karena bisa jadi pada saat kita merendahkan itu, ilmu itu akan mengalir ke kita. Karena pada saat kita merendahkan diri, ya hati kita, karena kita manusia yang dhaif, ya masih fakir, ya, insya Allah ilmu itu akan mengalir ke kita. Beda halnya pada saat orang meninggikan dirinya, maka ilmu itu tidak akan nyampe ke kita karena ada rasa tinggi kita, bahwasanya orang lain itu tidak benar, saya yang benar. Nah itu makanya pada saat kita merendahkan, oh ternyata ini yang saya belum ketahui. Adapun sudah kita ketahui, itu untuk memperkuat kita bahwasanya sahih lah apa yang kita baca, kan seperti itu. Apapun itu ilmunya. Nah, itu satu. Kemudian juga memang kita harus mengetahui juga ya tentang imam yang 7, kemudian yang 10 ya. Nanti mungkin untuk selanjutnya Ustadz ini akan menyampaikan dengan secara kontinu, mudah-mudahan ya beliau diberikan kesehatan. Nah, untuk jawaban, nah silahkan dipegang jawabannya masing-masing, kita sinkronkan ya. Sudah? Di grup kan ada ya? Silahkan buka grupnya. Jawabannya masing-masing disinkronkan dengan jawaban yang ada. Oke. Pertanyaannya apa kemarin itu Bunda? Semua? Halo. Halo Ustadz. Ya. Pertanyaan buat siapa itu Ustadz? Saya punya tugas itu. Assalamualaikum Ustadz. Lagi pertanyaannya. Gimana pertanyaannya? Sok Bunda, aku scroll dulu. Ya, ada berapa? Ya kan? Iya, ada. Nah, kenapa saya kembalikan pertanyaannya untuk memahami ya nanti. Yuk, ada berapa? Ada berapa hukum mad? Kemudian? Ya. Dan jelaskan kemudian
Bentar. sebutkan ya. Kemudian Iya, sebutkan iya. Benar-benar. nama atau jenis mad yang dihukuminya ya. Mad yang ada di dalam ayat itu. Nah, kemudian ingat pada saat saya mengatakan dihukuminya berarti itu kan domir ya. Nyahnya ini berarti ke hukum yang dua tadi, ke hukum yang pertama. Dua tadi. Di atas ya. Kemudian, yang pertama kan? yang pertama ya, ada berapa hukum mad yang ada pada ayat tersebut? Bisa ada yang saya screen ayatnya? Pak Bedu sudah saya screen? Udah. Masih gelap di saya. Mati lampu berarti. Itu Oke. kalau tidak salah Al-An'am Sama ini. 142 ya? Pak Bedu sudah sudah. Al-An'am kah? Oke, kita lihat di sini. Sebelum kita menjawab ini, kita harus paham ya. Sudah kemarin ya. Hukum mad itu ada berapa? Ya. Ada 3. Ada 3. Yang pertama Wajib. Mad tabi'i, mad jaiz, sama mad Wajib. wajib, lazim dan jaiz. Oke. Yang pertama lazim ya. Di tingkatan tertinggi dulu ya. Yang pertama lazim, yang kedua wajib, yang ketiga adalah jaiz. Oke, itu sebagai rujukan ya. Itu rumusnya. Ya. Betul nggak? Nah, sekarang pertanyaannya adalah ada berapa hukum mad pada ayat yang ini ya? Saya nggak menanyakan ada berapa hukum mad, tapi pada ayat ini. Oke, kita lihat ya. Oke, kita lihat di sini. Oke. Kira-kira ada nggak mad lazim di situ? Nah, kita lazim dulu. Ada. Yang dihukumi lazim ya, mad yang dihukumi lazim ada? Ada. Yang mana? Ada. Gitu. Yang pertama itu ada dulu nggak? Ada nggak? Gitu saja ada. Ada. Oke. Ada ya, berarti ada ya. Nah, sekarang yang wajib, ada nggak di situ yang wajib? Nggak ada. Wajib? Nggak ada. Nggak? Yang dihukumi wajib di ayat itu? Nggak ada. Nggak ada ya, berarti satu sudah nggak ada ya, berarti satu disimpan dulu ya. Berarti baru ada yang lazim. Yang hukum yang ketiga, yang dihukumi jaiz ada nggak? Ada. Apa saja? Mana? Mat matlin, mat arid lisukun. Oke. Di sini ada mad arid lisukun contohnya ya. Iya. Itu dihukumi jaiz ya. Namanya mad arid lisukun, hukumnya adalah jaiz. Nah, pada saat menanyakan hukum mad berarti lazim Dan jaiz, wajib jaiz. Pada saat namanya itu lain ya. Sebutkan namanya atau jenisnya itu lain lagi. Berarti per satu-satunya. Oke. Sudah paham ya? Paham nggak? Paham insya Allah. Oke, berarti ada? Saya belum Ustaz. Oke, apa yang belum paham? Ustaz. Saya belum paham itu yang jaiz itu Ustaz. Yang jaiz? Oke, jaiz itu makanya kita harus memahami dulu apa itu lazim, apa itu wajib, apa itu jaiz. Kalau lazim itu keharusan. Ya, lebih dari wajib, ya gitu ya, keharusan. Makanya pada saat lazim itu ulama sepakat bahwasannya ditambah kadar panjangnya. Dan ulama pun sepakat kadar panjangnya itu adalah 6 harokat, dan di situ semua qura, semua Ustaz itu kan kaidah bacanya Ustaz. Ustaz itu kan kaidah bacanya kan ada beberapa ulama menyatakan begitu. Ada yang 4 sampai 6, ada juga yang 5. Tapi itu kaidah untuk baca. Tapi maksudnya pengertian jaiz itu apa Ustaz? Iya, ini lagi disampaikan Bunda. Kita dari lazim dulu ya, kita dari lazim dulu. Makanya kita harus paham dulu apa itu lazim.
itu adalah kemestian, keharusan. Karena ada lagi nanti wajib, itu keharusan. Nah, disebut lazim karena para ulama kadar panjangnya itu, ya, ulama semua, keseluruhan ulama sepakat, ya, mayoritas ulama, jumhur ulama itu panjangnya 6 harokat. Nah, apa sih, menambah kadar panjang, ya, kemudian panjangnya ini 6 harokat, ya, mayoritas ulama. Adapun ada beberapa, ya, salah satu ada yang mengatakan apa namanya, di mad lazim mukhafaf, ya, kalau tidak salah itu agak lebih panjang, ya, tapi kebanyakan kalau dari segi ininya, ya, intinya pada saat disebut lazim berarti dia 6. Nah, para ulama sepakat dan tidak ada apa namanya perselisihan di situ, tidak ada khilaf, ya. Dibaca 6 harokat, tidak kurang, tidak lebih. Maka mad lazim itu pun disebut juga mad adil, ya. Adil, ya, maksudnya tidak kurang tidak lebih, harus 6. Nah, paham ya sampai di sini, ya Bunda, ya, lazim itu. Nah, berarti hukum lazim itu harus dibaca 6 panjangnya, ya, mesti. Ada mat yang harus dipanjangkan begitu Ustadz, ya. Nah, panjangnya kalau lazim itu panjangnya mesti 6. Sudah ada Gampangnya mat, gitu. tapi harus dipanjangkan. Kenapa? Sudah ada mat di huruf itu, di ayat di huruf ini itu kata itu, tapi harus dipanjangkan. Maksudnya sudah ada mat, harus ditambah lagi panjangnya, gitu maksudnya. Betul. Lazim Karena itu, apa? Ya? Karena apa? Karena ada sebab. Iya. Karena ada sebab. Maka sebabnya menjadi hukum lazim itu karena ada sukun sahih di situ. Mad, ada hukum mad. Nah, pada saat mad terjadi hukum, maka mad itu harus. Pada saat untuk menambah kadar panjang mad, maka mad atau mad tabi'i, ya, mad tabi'inya atau mad asli itu mesti bertemu dengan sukun sahih dalam satu kata, ya, dalam satu kata. Ya. Maka terjadilah mad lazim seperti itu. Paham sampai di sini, Bunda? Paham, Ustaz. Oke. Yang kedua wajib. Ya, wajib. Apa itu wajib? Ya, wajib itu harus dibaca lebih dari 2. Lebih dari 2. Nah, yang tadi harus dibaca 6 karena dia bertemu dengan sukun. Nah, kalau yang wajib ini dia harus dibaca lebih dari 2. Tidak boleh 2, tidak boleh kurang dari 2. Maka kan di situ ada yang namanya mad dan hukum mad. Nah, mad ini pada saat bertemu dengan sebabnya apa kalau wajib itu adalah hamzah. Dalam satu kata. Pada saat mad bertemu dengan sebabnya, apa itu sebabnya? Hamzah. Nah, kita lihat lagi. Hamzahnya ada di kata yang sama atau berbeda. Kalau sama berarti dia wajib. Maka dipanjangkan. Bukan jais itu, Ustaz. Ya. Bukan jais itu, Ustaz. Kalau harus ketemu dengan hamzah itu bukan jais namanya. Wajib dan jaiz. Jaiz itu nggak perlu apa sih? Kalau jaiz itu tidak mesti hamzah. Kalau zaid tidak mesti hamzah. Makanya kita sedang membaca dulu. Pemahaman itu saya pikir kalau jaiz itu harus ketemu dengan hamzah. Oke. Makanya kita kita rincikan dulu supaya kita paham ini dulu. Nanti untuk kesananya nanti kita pada saat ada pertanyaan paham, oh ini masuk, ya, kan gitu, ya. Nah, oke, kita teruskan yang wajib, ya. Nah, dalam satu kata, ya, dalam satu kata. Ingat, dalam satu kata, bukan kata yang terpisah. Bertemu dengan hamzah. Nah, sebabnya apa? Sebabnya hamzah tersebut. Ya, sebabnya adalah hamzah. Maka pada saat mad, ya, mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kata, maka ditambah kadar panjang madnya yang tadi mad tabi'i karena bertemu dengan hamzah, diberikanlah kadar panjangnya, ditambah kadar panjangnya. Itu yang dinamakan hukum mad, itu menambah kadar panjang mad. Ya. Kalau mad tabi'i bukan hukum karena memang dari dulu seperti itu. Ya.
memang itu adalah riwayah, sudah dari sononya dibaca seperti itu. Makanya ada hukum mad. Kenapa? Karena mad, pada saat mad bertemu, misalkan mad itu taruhlah begini ya, pada saat 2 harokat, mad itu mad tobing kan 2 harokat ya. Pada saat 2 harokat bertemu dengan hamzah, maka kadar panjangnya ditambah. Berapa kadar panjangnya kalau mad wajib? Itu harus lebih dari 2. Tidak boleh 2, tidak boleh kurang dari 2. Itu wajib. Maka di riwayat Imam Hafs ya, kemudian dari jalur Satibiyah itu panjangnya 4 sampai 5. Adapun di jalur yang lain itu ada yang mengamalkan 3, 4, 5 sampai 6. Ya. Nah, kita membaca, mengamalkan sesuai apa yang kita pelajari. Seperti itu. Nah, sampai di sini paham, Bunda? Belum, Ustadz. Apa yang belum paham? Saya pikir Ustadz pengertian wajib itu seperti kayak mat arid bisukun itu yang dimaksud dengan wajib. Maksudnya tanpa ada hamzah, itu bisa dipanjangkan seperti mat arid bisukun, baru ada berapa mat itu. Itu yang dimaksud dengan mat wajib, bukan begitu Ustadz? Oke, ini. Kan mat arid bisukun itu kan tanpa ada hamzah, itu harus dibaca panjang. Misalnya kalau kita wakafkan ya. Oke, nanti itu ada lagi ya. Nah, ini pengertian wajib dulu, Bunda. Bukan mad ya, wajib ya. Saya pengertiannya ke situ, Ustaz. Saya pengertiannya ke situ, itu mat wajib itu saya pengertiannya saya ke situ, Ustaz. Pengertian tanpa ada hamzah. Pengertian wajib itu mesti dibaca lebih dari 2. Tidak boleh 2, tidak boleh kurang dari 2. Itu pengertian wajib dalam hukum mad. Ya. Ingat, wajibnya itu adalah pengertiannya adalah gampangnya dibaca harus lebih dari 2. Itu harus, tidak boleh enggak, harus lebih dari 2. Adapun kadar panjangnya para ulama berbeda pendapat. Ada yang dibaca 3 sampai 6, ada yang dibaca 4 sampai 5. Tergantung jadi jalur periwayatannya ya. Nah, kemudian yang kita amalkan dan kita pelajari di sini adalah 4 sampai 5. Seperti itu, Bunda. Jadi wajib ketemu dengan hamzah ya Ustadz ya. Apanya? Tanpa ketemu dengan hamzah. Kalau ada wajib. ada sebab. Makanya kalau hamzah itu sebabnya. Makanya dia menjadi wajib. Sebabnya apa? Kalau sebabnya misalkan hamzah dalam satu kata itu dihukumi wajib. Berarti wajib itu harus lebih dari 2. Seperti itu. Itu adalah apa namanya penjelasannya ya. Masih belum paham, Bunda? Udah Ustadz. Iya. Terima kasih Ustadz. Oke, jadi harus dibaca. Karena itu hukumnya wajib ya. Dalam satu kata hukumnya wajib. Maka dibacanya harus lebih dari 2 ya. Oke. Kita ke jaiz ya. Apa itu jaiz? Jaiz itu artinya boleh. Ya. Maksudnya apa? Pada saat terjadi hukum, maka dibacanya adalah kadar panjangnya adalah boleh dibaca 2, ya, kadar panjangnya boleh dibaca 4, boleh dibaca 6. Maksudnya apa? Pada saat kita mengamalkan, boleh nggak dibaca 2? Boleh. Salah tidak. Boleh dibaca 4? Boleh. Salah nggak? Tidak. Boleh dibaca 6? Boleh? Boleh. Salah tidak? Tidak. Tapi itu tadi kembali lagi. Dari jalur mana yang kita pelajari. Ya, jadi jangan dicampur aduk. Nah, pada saat di jalur Satibiyah, maka kadar panjangnya, ya, kalau mad wajib, ya, mad wajib mutasil, kalau kan ingat, ada hukum mad, ya, makanya pada saat ada bilang wajib mutasil, sebenarnya namanya adalah mad mutasil, ya, bukan mad mutasil dengan mad munfasil. Adapun wajib dan jaiznya itu adalah menandakan bahwa itu adalah wajib dibacanya seperti lebih dari 2. Ada lagi jaiz,
munfasil. Sebenarnya tanpa harus ada kata jaiz, di situ mad munfasil. Ya. Kemudian apa saja yang boleh dibaca 2, 4 atau 6 itu dihukumi wajib. Dihukumi jaiz, maaf, dihukumi jaiz. Karena boleh. Tapi yang wajib itu tidak boleh dibaca 2, apalagi kurang dari 2. Harus lebih dari 2. Nah, kalau jaiz itu boleh 2 dibacanya, namanya dikasar. Ya, namanya dikasar. Dibaca 2, 4, 6 boleh. Nah, adapun yang dihukumi jaiz itu banyak. Ya. Yang pertama, mad arid li sukun. Ya, mad arid li sukun bisa dibaca 2 enggak? Kira-kira? Halo? Kenapa Ustaz? Bisa Pak Ustadz. Bisa dibaca Mad juga. mad arid li sukun bisa dibaca 2 bisa. enggak? Iya bisa. Bisa. Dibaca 4? Bisa. Boleh. Dibaca 6? Boleh. Jadi bisa Bisa 2, ya? bisa 4, bisa 6. Nah, berarti itu hukumnya adalah jaiz. Boleh. Betul. Nah, sekarang mad silah kubro atau mad silah tawilah ya. Boleh nggak dibaca 2? Boleh. Boleh. Boleh nggak dibaca 4? Boleh. Ya boleh. Boleh. Berarti hukumnya? Jaiz. Nah, sekarang mad arid li suku mad lin. Boleh nggak dibaca 2? Boleh. Boleh nggak dibaca 4? Boleh. Boleh nggak dibaca 6? Boleh. Berarti Boleh hukumnya? itu. Jaiz. Nah, berarti kalau pengertian jaiz pada saat dibaca terus mad jaiz munfasil. Kalau disebutnya adalah mad munfasil ya. Jangan ada jaiznya Iya. nanti pada saat saya bilang mad jaiz hanya itu saja mad jaiz itu ya. Tidak. Ya. Itu adalah ini saja bahwa itu adalah dibacanya jaiz, boleh gitu ya. Jadi aslinya adalah mad munfasil. Nah, mad munfasil ini pada saat hamzah bertemu pada saat mad bertemu dengan hamzah dalam kata yang terpisah atau dalam 2 kata itu dihukumi jaiz ya. Boleh nggak dibaca 2? Boleh. Boleh nggak dibaca 4? Boleh. Saya kira cuma 4 sampai 5 sampai 6 itu ya. Ya. Oh, boleh ya, boleh. Ya, jaiz ya, jaiz. Jaiz boleh. Mad munfasil. Makanya dihukumi jaiz pada saat dia boleh dibaca 2, boleh dibaca 4, boleh dibaca 6, itu adalah jaiz. Maka mad munfasil, mad arid li sukun, mad silah kubro, kemudian madlin ya, itu dihukumi jaiz. Boleh. Nah, Boleh pada saat boleh itu. Pada saat saya menanyakan ada berapa hukum mad, berarti 3, lazim, wajib, jaiz. Itu kalau nanya hukumnya. Nah, adapun pada saat ada berapa jenis mad di situ? Jenis mad ada 2. Apa? Mad asli dan mad far'i. Nah, kan betul. Kalau jenisnya. Nah, nama-nama dari semua mad ya, nama-nama dari semua mad ya kan? Baru ada mad tabi'i, mad badal, kan gitu ya nama-namanya. Kalau tentang hukum berarti yang ada sebab, setiap hukum yang ada sebab. Dan itu pasti adanya di mad far'i. Nah, kemudian di sini kita lihat hanya ada mad arid li sukun dan mad lin ya. Betul nggak? Betul. Nah, berarti jaiz. Yang wajib nggak ada, berarti di ayat ini yang ada berapa hukum mad? Berarti ada 2. Yang pertama lazim, yang kedua jaiz. Karena kita tidak temukan di sini yang wajib. Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada ya? Kira-kira ada nggak? Kalau ada tolong carikan. Makanya kita harus paham dulu di situ. Kemudian saya bertanya, kan sebutkan namanya ya. Yang dihukuminya maksudnya dihukumi oleh kedua hukum yang tadi lazim dan jaiz. Berarti di sini yang pertama adalah mad farq ya, mad farqa ya, mad farqa ya. Kemudian yang kedua adalah mad lin, yang ketiga adalah mad arid li sukun.
Salah. Ya, Salah farknya. mad farq. Kenapa? Kok beda sih dengan mad lazim, kilmi musakol? Ya memang beda. Karena apa? Mad farq ini ya. Sebentar ya. Ya Allah. Sampai di mana tadi? Maaf. Mad fark. Mad farq ya. Oke. Ya Allah. Oke ya. Ya, mad farq. Mad farq itu apa sih? Nggak tahu, aku ada catatan Ustaz. Oke. Mad farq. Pembeda. Beda ya. Hah? Oke. Ya, farq itu Mad farq pembeda. ya, mad farq ya. Adalah mad Iya. lazim. Ya. Nah, ini adalah mad lazim, maksudnya mad yang dihukumi lazim. Maksudnya mad lazim ini mad yang dihukumi lazim yang didahului oleh hamzah istifham. Ya, istifham. Apa itu istifham? Ya, iya Ustaz. Ya, baru Ya. mau nanya. Adalah hamzah yang menyatakan pertanyaan. Iya. Ya. Nah, Betul. dinamakan farq kenapa? Itu adalah dari kata yufarik atau membedakan. Membedakan apa? Membedakan dari apa? Kalimat istifham ya. Dan khobar atau berita. Ya. Apa Ustaz? Khobar. Khobar. Ya, khobar atau berita kalau bahasa gitunya ya. Itu untuk membedakan. Maka Berarti harus tahu artinya Ustaz ya. iya makanya kenapa kita mesti harus tahu istilah dasarnya dulu untuk memahami dan apa untuk bisa mengetahui hukumnya itu sendiri. Jadi kita jangan apa namanya pada saat kita sudah tahu hukumnya, maka kita tidak perlu mencari namanya. Ini apa ya, mengingat-ingat namanya, tidak. Oh, ini dihukuminya berarti lazim. Sudah. Namanya ya nggak bakalan jauh dari situ. Seperti itu. Oke, kemudian pada kata-kata misalkan apa namanya mad farqi ya, mad farqi ini ya itu terbagi pada 3 bentuk ya. Terbagi 3 bentuk. Ya. Apa saja? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Halo. Aku nggak tahu. Aku Enggak. Ya. Mad farq ya. Ada berapa bentuk? ada berapa Bang Dirhan? Tadi katanya 3. Maksudnya Oke. apa? Apa saja? Ya. Enggak tahu, takut salah. Jadi jangan takut salah mah tuh. Yang takut bilang aja, Bang. Berarti kurang bener. Iya. Siapa yang diketahui? Kata Kayak kalau nggak salah mah yang ketiga samar-samar gitu ya. Tapi salah kita nggak jadi ya. Saya izin jawab Pak Ustadz. Ya, silakan. Pengen Pak di mute. Oh nggak. Ya, silakan. Bentar. Tashil, ibdal. Ya Pak Ustadz. Betul nggak? Ya, nggak tahu, jawab dulu. Satu lagi apa ya? Itu di tashil Pak Ustadz pokoknya. Oh gitu. Kalau itu cara melafazkannya. Ini bentuknya ya, maksudnya bentuknya kita membedakan dengan mad lazim atau kilmi musakol ya. Yang pertama adalah dari kata seperti di surah apa? An-Naml ya. An-Naml ayat berapa? Ayo. tahu Ustaz. Dari kata Ustadz. Kata Allah. Nah, itu bentuk yang pertama. Dari kata
Yang kedua adalah az-zakarain. Itu bentuknya. Yang tadi ya, yang tadi saya yang ada di Al-Qur'an tadi ya. Tulisannya gimana, Ustadz? Apanya? Itu yang tadi. Ada di Al-Qur'an itu bentuknya. Yang kedua, yang ketiga adalah bentuknya di surah Yunus. Itu bentuknya. Ustadz ini ngomong apa? Ustadz, Iya. robot. Muat tuh suratnya. Aduh. Ya. Lanjut. Nah, oke, itu bentuknya ya. Adapun di Al-Qur'an ada berapa? Yang kata az-zakarain. Az-zakarain. Itu kan ada 2 ya. Di surat Empat, Pak Ustadz. Al-An'am. Kalau di Al-Quran ada 4, hanya 4 saja kalau mat Bentuk, sarah. nah, bentuknya kan 3. Kata Allah, az-zakarain dan al-an. Nah, surah Yunus ya. Nah, itu saja. Di Al-Quran ada berapa? Ada? 4 tadi katanya. Oke. Katanya ya. Oke, nanti dicari lagi. Ya. Oke, itu ya intinya. Nah, kemudian apa? Yang kedua. Pada kata-kata mad farqi ini ya. Itu kan terdapat 2 huruf hamzah ya. Betul enggak? Ya, karena 2 itu huruf kaidah hamzah. ibdal itu. Nah, Badal. Mad ada badal. 2 huruf hamzah yang beriringan setelah dimasuki hamzah istifham. Ya, hamzah kalau bilang hamzah pertanyaan ya. Nah, kemudian ya, karena disebabkan oleh hamzah kedua merupakan hamzah wasal ya. Hamzah keduanya itu hamzah wasal ya. Betul enggak? Di kata Allah, terus itu kan ada kata adza, di situ kan ada hamzah wasal yang keduanya, yang berdiri itu, yang berdiri tegak. Ada enggak? Ada. Nah, itu adalah hamzah wasal. Ya. Maka keduanya tidak mungkin dibaca tahqiq. Apa itu tahqiq? Membaca kedua hamzah dengan jelas. Maksudnya hamzah yang kedua dibaca jelas ya. Maksudnya bukan hamzah dari keduanya, tidak, maksudnya membaca dari hamzah yang kedua, yang hamzah wasal ini dengan dibaca jelas. Karena apa? Karena sebab mengikuti kaidah. Karena hamzah wasal tidak mungkin dibaca apabila berada di tengah kalimat, betul? Yuk. Nah, sedangkan itu kan ada di tengah kalimat. Ada hamzah dulu, ya, istifham tadi, kemudian hamzah wasal. Hamzah wasal tidak bisa dibaca kalau dia ada di tengah. Nah, posisinya dia ada di tengah. Makanya disebutlah ini adalah pembedanya. Karena kalau dibaca misalkan dijelaskan, ya, berarti itu akan sama saja. Kemudian apabila membacanya sesuai dengan kaidah asli hamzah wasal, ya misalkan kaidah asli hamzah wasal itu kan tidak bisa dibaca, ya kalau dia ada di tengah, maka hamzah yang kedua yang berperan, hamzah yang pertama kan yang berperan, maka kita tidak akan membedakan kalimat khobariyah dan kalimat istifham. Makanya ini yang membedakan. Bisa saja itu dibaca adzi, ya, adzi. Misalkan adza ya, adza. Tapi itu tidak akan membedakan kalau langsung disambungkan ke situ. Jadi dari sisi lain, apabila kita membaca hamzah wasal dengan cara atau ditahqiq atau jelas, maka kita akan menyelisihi kaidah asli
hamzah wasol. Karena hamzah wasol itu pada saat ada di tengah itu tidak bisa dibaca. Berarti kita menyelisihi, itu satu. Ya. Kemudian ya, jalan keluarnya bagaimana? Jalan keluarnya adalah mengubah hamzah wasol menjadi mad, atau diistilahkan diibdalkan, atau kembali lagi ke ibdalnya ya. Hamzah wasolnya dijadikan mad. Untuk apa? Untuk membedakan kalimat khobariyah dan kalimat istifham di sini. Ya, setelah terjadi ibdal, maka huruf mad bertemu dengan sukun asli. Nah, makanya kan ada mad di situ. Ya. Jadi disebut dijadikan mad badal ya, seperti itulah ya. Kurang lebihnya. Nah, ini rincinya ya. Nah, kalau untuk gampangnya kan mad badal bertemu dengan huruf yang bertasdid, gitu ya, betul nggak? Halo? Iya, Ustaz. Aku terlalu panjang begini, Ustaz. Saya sudah bingung juga. Ya, itu gampangnya, makanya nanti kita gampangnya. Jadi untuk apa? Untuk kita memahami saja. Kalau ada yang bertanya kok ini berbeda, nah itu insya Allah jawabannya. Kemudian maka huruf mad tersebut dengan sukun asli yang mengakibatkan mad tersebut menjadi mad lazim, karena memang kembali lagi ke hukumnya. Ya, pada saat mad, karena untuk menjadikan mad lazim itu dia harus jadi mad dulu nih. Hamzah wasal ini harus jadi mad dulu. Itulah prosesnya gitu loh. Maksudnya supaya kita tahu prosesnya mad farq ini terjadi. Karena di situ belum ada mad. Ya. Kenapa belum ada mad? Karena hamzahnya bertemu dengan hamzah wasal. Karena hamzah wasal, contoh misalkan wassalam. Nah, assalam ada wawu di depannya, berarti hamzah wasalnya tidak dibaca, menjadi wawu langsung masuk ke sin, diidghamkan kan. Seperti itu. Nah, maka pada saat ini kasus yang sama, tapi ini yang membedakannya. Gitu loh. Maksudnya secara terperincinya atau secara detailnya seperti ini terjadinya mad farqi itu. Kalau yang kita tahu kan mad badal bertemu dengan huruf yang bertasdid. Nah, sekarang kok itu kan hamzah wasal. Karena hamzah wasal, kalau hamzah bertemu hamzah seperti amanu, itu hamzah bertemu hamzah. Tetap dia langsung diibdal. Ya kan? Jadi amanu kan seperti itu. Tapi kalau ini hamzah wasal, sedangkan kaidah hamzah wasal itu pada saat ada huruf sebelumnya ya, didahului ada huruf yang mendahuluinya, itu tidak bisa dibaca kalau dia di tengah, kecuali kalau dia di depan seperti alladzi pun kalau ada wawu sebelum hamzah wasal itu menjadi wallazi, kan seperti itu ya, tidak bisa dibaca. Nah, inilah kaidahnya. Kalau kita misalkan langsung dibaca azza ya, seperti itu azza, maka itu akan menyelisihi apa? Atau tidak bisa membedakan ya. Kalau dibaca azza, misalkan dua hamzah wasalnya misalkan dibaca juga, itu kan menyelisihi kaidah hamzah wasal. Nah, ada dua nih ya permasalahannya. Kalau kita baca dengan asli kaidah hamzah wasalnya tidak dibaca, maka kita tidak akan bisa membedakan antara kalimat khabariyah dan kalimat istifham. Maka dijadikanlah dulu hamzah wasalnya ini menjadi mad. Ya, menjadi mad. Ya, caranya maksudnya solusinya takhalusnya. Jadi hamzah wasal ini menjadi mad dulu, diibdalkan dulu. Kemudian untuk membedakan kalimat khabariyah ya dan kalimat istifham, itu caranya. Kemudian setelah diibdal atau menjadi mad, barulah terjadinya hukum. Mad berarti bertemu dengan sukun. Sukun apa? Sukun sahih. Mana sukunnya itu yang ada di tasdid? Itu kan ada dua. Tasdid itu, ingat kaidahnya ya, pada saat tasdid itu berarti di situ ada dua huruf. Yang pertama hurufnya bersukun, yang kedua hurufnya berharokat. Maka pada saat mad bertemu dengan sukun, maka terjadilah di situ hukum
mad. Apa hukumnya? Karena bertemu sukun dalam satu kata, maka dihukumi dengan lazim. Paham sampai di sini? Selesai ya? Kalau belum paham silahkan ditanya. Mungkin untuk pertanyaan ini atau jawaban ini saya cukupkan sekian ya. Mohon maaf atas kekurangan. Kalaupun ada yang kurang salah penyampaian, mungkin itulah kebodohan dari saya. Nah, kalaupun nanti ada yang belum paham, silahkan bisa bertanya ya. Nah, di sini kami insya Allah kalau kami bisa menjawab, kami jawab. Kalaupun tidak, ya insya Allah kan kami tangguhkan. Atau bisa cari referensi yang lain. Di sini ada insya Allah ada saya dengan Ustaz Eni. Silahkan kalau mau bertanya. Ya, untuk materi hari ini sampai di sini dulu ya. Nanti kita sambung, ini masih nyambung ya. Nanti ada mad-mad yang lain nanti seperti mad lazim, kilmi musakol ya. Mad lazim, mukhafat ya. Nanti ada. Karena satu-satu ini juga saya yakin pasti ada yang muter-muter ya. Ininya ya. Entah itu pusing, entah bagaimana ya. Makanya kita satu-satu. Kita pahami dulu hukum-hukumnya dulu. Ya, gitu. Hukumnya dulu. Karena di matan pun sama Recording in progress. Di Recording stopped. Di matan Tufatul Atfal pun Tufatul Atfal, kemudian di Muqaddimah Jazariyah pun sama. Yang mad itu hanya ada 3. Hukum mad itu hanya ada 3. Yang pertama adalah lazim, wajib, dan jaiz. Seperti itu. Kalau mad, ya mad atau mad tabi'i itu adalah asli. Maksudnya makanya disebut mad asli. Aslinya dibaca seperti itu gitu loh. Aslinya dibacanya seperti itu, makanya ada yang dibaca mad. Seperti itu ya. Mungkin dari saya cukup sekian. Mungkin ada tambahan dari Al-Mukarram, Al-Ustadz Eni, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Eni mungkin ada tambahan Ustadz, silakan Ustadz. Atau ada yang mau bertanya, silakan. Ibu Vivi katanya mau bertanya, silakan Bu Vivi. Ibu Vivi. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Saya bicaranya tutup mic, ya Allah. Yang mau bertanya, silakan. Bang Ustadz, silakan buka mic dulu Bang Ustadz supaya apa? Ustadz, Assalamualaikum Ustadz, Ustadz Eni. Jangan-jangan ketiduran lagi ya. Jangan tidur pelukan bantal ya. Assalamualaikum Ustadz, aku mau bertanya sedikit. Ya, silakan Bang Lain. Tunggu Ustadz ini interaksi dulu. Oh iya. Ya. Khawatir saya nggak bisa jawab, nanti kan ada Ustadz Eni. Ustadz Eni. Berlayar lagi. Kalau kapok. Masih lemas sekali. Iya Bunda, maaf saya ngerespon ada orang ngechat nih, minta maaf. Iya ya. Kita ada tambahan Ustadz, Ustadz. Insya Allah nggak ada tambahannya, udah cukup ya dari semester. Insya Allah. Tinggal kita buka tanya jawab aja sekarang kalau ada pertanyaan mungkin ya kita ini. Silakan Bunda dilanjut. Silakan Bang Daeng, ada pertanyaan tadi, silakan. Oh iya, Bunda, terima kasih banyak. Begini ya Ustadz, saya belum tidak terlalu mengerti juga, kurang paham juga caranya menjelaskan. Cuma yang saya tanyakan, kalau mad tabi'i masuk di mana itu Ustadz? Apakah di wajib atau jaiz ya?
kan ada 3 hukum mat itu, apalagi yang pertama itu dengan wajib dengan jais. Yang saya mau tanya kalau mat tabi'i itu apakah masuk di jais atau wajib ya Ustaz? Silakan. Oke, silakan Bung Ustadz dijawab dulu. Saya mau minum. Ya, harusnya guru yang jawab, saya murid ini gimana. Oke ya, saya akan coba jawab. Ya nanti kalau ada yang kurang dari saya tolong diluruskan Ustadz ya. Untuk mat tabi'i ya Bang Daeng ya, pertanyaannya apakah dia masuk ke jais? Pertanyaannya, ya kan? Nah, kalau untuk mat tabi'i. Nah, dia itu adalah sudah sudah ada di situ, ibaratnya seperti itu ya, rumahnya sudah di situ, memang seperti itu kaidahnya, riwayatnya memang seperti itu gitu. Dia tidak masuk ke wajib, tidak masuk ke jaiz. Yang disebabkan menjadi jaiz, yang disebabkan menjadi wajib, nah ini karena ada alasan-alasan tertentu seperti itu. Ketika matabi misalkan dhamma bertemu waw sukun, dia tidak masuk ke jaiz apalagi ke wajib, seperti itu. Bisa dipahami sampai di sini sebelum saya lanjutkan? Maksudnya bisa diulang Ustaz? Oke. Kalau matabi'i ya, dia tidak masuk ke wajib, juga tidak masuk ke jaiz. Oke, paham sampai di sini? Oh iya, tidak masuk ke wajib, tidak masuk ke jaiz. Iya. Karena apa kan itu? Pasti pertanyaan lagi sama Bang. Kenapa kok bisa? Nah, karena memang sudah dari periwayatannya seperti itu, dari rumahnya datangnya seperti itu gitu. Yang terjadi wajib, yang terjadi jaiz, dia itu dikarenakan ada sebab seperti itu. Bisa dipahami? Oh iya. Ya, bisa dipahami ya. Nah, seperti itu. Kalau matabi'i dia tidak. Seperti itu insya Allah. Paham ya sampai di sini ya Bang Daeng ya? Insya Allah Ustaz, insya Allah saya paham. Ustaz Astra mau menjelaskan lagi secara detail, mungkin ini saya sangat singkat sekali ya, karena poinnya saya yang penting dipahami dulu, itu poinnya ya. Masalah kita referensinya bagaimana yang lebih detail, silahkan kita cari di luar insya Allah atau di mana ya kan. Yang penting kita paham dulu maksudnya kemana, bagaimana itu dulu poinnya. Silakan Ustaz Astra mungkin ditambahkan lagi. Oke, tambahan dari saya, Masya Allah ya, tadi sudah dijabarkan juga oleh Ustaz ya. Pertanyaannya apa tadi? Apakah mat tabi'i masuk di jaiz atau apakah mat tabi'i itu masuk di area mat wajib atau mat jaiz, Ustaz? Oke. Sekarang kita lihat ya Bang ya. Ini untuk membuktikan masuk apa tidaknya ya. Oke. Sekarang kita lihat di jaiznya. Ya. Jaiz itu apa tadi? Jaiz itu apa? Boleh. Boleh apanya? Boleh apa? Boleh yang saya tahu. Boleh apanya? Boleh terpisah. Hah? Boleh 2. Boleh. Boleh. Betul Bang Ustaz. Oke ya. Boleh itu boleh 2, boleh 4, boleh 6, betul ya? Pak Jais itu ya pengertiannya. Nah sekarang saya mau tanya, apakah mad tabi'i ya itu boleh dibaca 2? Boleh. Boleh dibaca 4? Tidak bisa ya? Tidak bisa. Nah berarti nggak masuk kan? Masuk nggak? Oh iya. Ya gampangnya ya. Oke sekarang wajib. Wajib ya tadi kena masuk wajib apa jaiz. Nah sekarang saya mau tanya, wajib itu apa? Kalau wajib itu harus dibaca 2 rakaat, 2 harakat lebih. Oke. Wajib itu mesti dibaca lebih dari 2 ya? 2 harakat, iya. Nah, sekarang saya mau tanya, mad tabi'i dibaca berapa harokat? 2 Ustaz. 2. Nah, sekarang wajib itu kan harus lebih dari 2 ya? Tidak boleh kurang dari 2, tidak boleh dibaca 2. Sekarang masuk nggak? Oh, tidak lah.
Nah, berarti tidak masuk ke jaiz, tidak masuk ke wajib. Dia memang tersendiri. Dia adalah dasar di mana pada saat ada penyebab, dia akan ditambah kadar panjangnya sesuai dengan apa namanya penyebab itu, gitu loh. Jadi memang tadi sudah disampaikan oleh Ustadz ini bahwasanya mad tobing itu dikatakan mad asli. Kenapa disebut asli? Karena memang sudah dari sononya kan gitu. Para imam terdahulu, begitupun Rasulullah membacanya dimadkan atau dipanjangkan pada saat lafaz-lafaz tertentu. Ya seperti makanya kalau dulu itu kan belum ada kaidah tajwid ya. Pada saat itu hanya pada apa namanya lisan saja. Rasulullah membaca pada saat misalkan domah bertemu waw, kan dulu nggak seperti itu ya. Nah, pada saat pada saat dia pada saat beliau mengatakan ada memanjangkan sedikit dalam 2 harokat itu. Maka para sahabat pun mengikuti itu pada saat lafaz-lafaz misalkan Allah atau misalkan kata bismillah. Bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim itu ada panjangnya 2 harokat. Maka diikutilah oleh para sahabat. Kemudian disampaikan seperti itu. Nah, sampai di sini sampai ke kita itu ada tajwid yang mana ada yang namanya mad tabi'i. Itu adalah dari penjabaran para ulama supaya kita paham bahwa di sini harus dipanjangkan seperti itu. Panjangkannya 2 harokat. Seperti itu, Bang. Paham sampai di sini, Bang? Mungkin itu jawaban dari saya. Mungkin dengan Ustadz ini, insya Allah tidak ada perbedaan ya di situ. Kalau belum paham, silahkan tanya lagi. Yang lain, yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, saya mau tanya Pak Ustadz ya. Saya ini masih blunder. Kan gini ya, berapa hukumat gitu kan? Jaiz, lazim, wajib. Betul nggak? Iya, betul. Ya kalau dilihat dari tingkatannya mah lazim dulu gitu kan, terus wajib jaiz gitu ya. Betul, nah, betul. Tadinya saya berpikir gitu sebelum tahu itu kalau wajib sama lazim teh masih itu aja gitu. Soalnya pengertian dari lazim sendiri, kalau misalnya kita ngomong bahasa Indonesia juga ya, lazimnya, nah mestinya harusnya kan wajibnya sama juga gitu. Lalu perbedaannya di mana? Itu yang ke satu. Terus kemudian yang lazim sepengetahuan saya mah kayak di alif lam mim itu ya. Betul nggak? Kenapa yang alif lam mim? Ya itu disebutnya mad lazim juga kan ya. Yang mau nggak mau itu harus 6 gitu kan. Iya. Nah kemudian pertanyaannya ini gitu. Kemudian apa bedanya gitu antara yang lazim sama wajib? Kalau lazim sendiri gitu menurut sepengetahuan saya itu juga wajib gitu. Berarti ada 2 wajib di situ ya. Jaiz, lazim atau tanda kurung garis miring wajib, terus wajib lagi. Sedangkan tadi dikatakan wajib itu boleh lebih dari 2. Nah itu bagaimana saya blunder, Bang Ustadz? Oke. Ya mungkin dari saya dulu ya sekalian ya nanti ditambahkan oleh Ustadz ini. Yang pertama adalah tadi wajib dengan lazim, apa perbedaannya begitu ya Bang ya? Kalau saya tangkap. Nah, jadi lazim itu keharusan yang mesti harus. Maksudnya gitu loh. Kalau wajib itu kan dia harus. Ya, tapi kalau lazim itu suatu keharusan yang harus. Paham sampai di sini? Iya Pak Ustadz. Paham. Nah, tidak boleh tidak. Maksudnya gitu loh. Suatu keharusan yang harus. Kalau wajib itu harus. Ada perbedaan di sini dari kata-katanya? Ada. Nah, jadi tingkatan wajib lazim itu lebih tinggi daripada wajib. Wajib. Nah, jadi pada saat kita mengatakan lazim berarti dia lebih wajib gitu. Paham nggak? Iya paham. Nah, lebih wajib. Maka pada saat dihukumi lazim itu, makanya di situ kenapa harus lebih seperti wajib? Karena dia pada saat harokatnya itu tidak berubah. Memang keharusan harus 6 ya 6. Nggak boleh kurang. Nggak boleh lebih. Makanya
disebut mad adil, ya mad adil ya. Karena dia adil, tidak kurang, tidak lebih, makanya disebut lazim. Kalau wajib itu kan yang penting dia tidak kurang, yang penting dia tidak dibaca 2 dan tidak kurang dari 2, harus lebih dari 2. Perkara mau 3 harokat, 4 harokat atau 6 harokat itu tergantung dari beberapa pendapat dan tergantung bagaimana kita mendapatkan periwayatan itu, dan kemudian bagaimana cara kita mengamalkannya, kan gitu ya. Mengamalkannya ya tergantung dari jalurnya masing-masing yang kita pelajari, kan gitu. Nah, bedanya kalau jaiz itu boleh 2, boleh 4, boleh 6. Ya. Kemudian yang kedua dari alif lam mim ya. Ya. Itu maksudnya apa? Itu lazim juga gitu. Iya, iya. Oke, mungkin itu nanti yang menjelaskan insya Allah guru kita ya, Al-Mukarram Ustaz ini. Saya tadi sudah 1, sekarang tinggal 1 lagi oleh beliau insya Ya, Allah. atau dengan kata lain itu apa ayat yang di awal surah gitu. Huruf muqatta'ah ya. Ah. Silakan Ustaz. Tafadhol. Kenapa huruf muqatta'ah, kenapa Bang Dirhan? Ya tadi seperti pas saya nanya awalnya dari situ. Alif lam mim gitu maksudnya. Harus gimana sih pertanyaannya, saya kurang buka. Enggak, pertanyaannya saya cuma meyakinkan aja apa betul kan yang hukum itu ada berapa hukuman gitu kan? Ada jaiz, ada lazim, ada wajib. Nah, sementara lazim sendiri menurut bahasa Indonesia, lazimnya misalnya kita berarti kan harusnya, wajibnya kan begitu. Berarti dari yang 3 itu ada dua yang wajib, berarti jaiz, wajib lagi gitu kan, seperti itu maksud saya. Nah, sementara yang lazim itu contohnya yang mana? Yang di alif lam mim itu. Kalau melihat kaidahnya kan itu memang tadi udah dijelaskan harus benar-benar gitu, mau enggak mau memang harus. Tadi jawabannya alhamdulillah udah didapat perbedaannya sama yang wajib. Kalau yang wajib mah yang penting dia lebih dari 2 atau mau ya gitu kayak gitu. Ya sebenarnya tadi udah dijawab sama Bang Ustadz Asra, cuman bila mana ada tambahan gitu dari Bang Ustadz Eni gitu. Seperti itu ya, saya coba ingatkan lagi. Kalau jaiz itu ya, dia itu kan boleh 2, boleh 4 ya kan. Untuk mengingat nih, untuk lebih menajamkan lagi ingat daya ingat kita boleh 6. Berarti ada pilihan dong di situ. Kalau wajib itu harus lebih dari 2 kan gitu. Harus ya lebih, jangan ada 2-nya gitu, harus lebih kan gitu. Sementara lazim itu tidak ada pilihan, kita mau nggak mau, suka nggak suka, nyaman nggak nyaman, harus 6 seperti itu. Karena tidak ada pilihan di situ. Seperti itu. Bisa dipahami ya Bang Dirhan ya, semuanya juga ya. Iya, bisa. Di ya sini sudah terjawab. Alhamdulillah. Begini ya, kalau untuk di Al-Qur'an ya, posisi wajib dengan kita wajibnya di ilmu fikih itu berbeda ya. Kalau fikih contoh ya, saya contohkan nih biar kita mudah ya insya Allah. Ketika kita melakukan sholat itu kan wajib kan, betul nggak? Wajib kan? Apabila melakukan kita mendapatkan pahala, apa meninggalkan kita berdosa, betul nggak? Kalau di ilmu fikih, betul nggak sih? Halo? Iya. Bisa dipahami ya, seperti itu ya kan? Tapi yang dimaksud kita itu artinya tidak harus 2 gitu, harus lebih dari 2 itu udah cukup gitu. Misalkan bisa 4, bisa 5, nah seperti itu wajibnya di Al-Qur'an itu ya maksudnya ya. Bukan misalkan kita memakai yang 4, misalkan harokatnya panjangnya ya, kita misalkan pahalanya sekian, memakai yang 5 sekian, tidak seperti itu. Yang dimaksud wajib di sini dia itu harus lebih dari 2 seperti itu. Itu poinnya ya ke sana kalau di Al-Qur'an. Kalau untuk kita menjabarkan masalah antara wajib, jaiz ataupun apa tadi? Apa lazim? Wajib. Bisa dipahami ya. Lain dengan fikih, ilmu fikih, misalkan contoh begini lagi. Kita
kan mengetahui tuh riwayah ketika membaca iklab dan idomimi ada dua versi ya. Nah, misalkan kita nanya mana yang lebih banyak pahalanya, tidak seperti itu. Misalkan yang merapatkan pahalanya sekian, terus yang sedikit merenggangkan pahalanya sekian, tidak seperti itu. Yang pertama ya ketika kita bertalaki yang untuk itu ya kita harus mengikuti cara guru kita menyampaikan bagaimana guru kita menyampaikan itu mengikuti, karena itulah yang disampaikan oleh guru kita itu ya. Kalau kita bertanya pahalanya mana yang lebih banyak, di situ tidak ada ulama yang menerangkan misalkan merapatkan 90 misalkan, merenggangkan misalkan 70, tidak ada seperti itu. Bisa dipahami ya Bang Dirhan ya? Semuanya juga ya, mungkin ini ya penjelasan sedikit dari saya. Semoga bisa menarik perhatian kita untuk lebih memahami apa poin wajib di Al-Quran dengan poin wajib di ilmu fikih seperti itu. Terima kasih. Silakan dilanjut, Bunda. Oke. Boleh saya tambahkan sedikit lagi, Bang Ustadz? Silakan. Untuk memahami ya. Oke, kenapa kita harus mempelajari, memahami hukum mad ini ya? Karena nanti ada tingkatan-tingkatan mad. Ya, seperti itu. Supaya kita bisa paham nanti pada saat tingkatan-tingkatan ini, karena akan ada bertemu di antara satu kata itu, ada bertemu dalam satu kata itu adanya dua mad. Di situ kita harus memilih kaidah mana yang akan digunakan kan gitu ya. Nah, kemudian juga dari yang tadi disampaikan oleh Ustadz, insya Allah sahih ya seperti itu. Nah, dan juga kenapa sih harus memahami hukum mad ini? Ya, itu tadi yang nantinya akan pemahamannya akan lebih luas seperti tadi pada saat dibaca, pokoknya setiap dibaca 6 harokat itu akan kelazim nantinya. Contoh misalkan mad arid li sukun pada saat dia kan jaiz ya, betul nggak? Bang Dirhan atau yang lain, betul nggak? Iya. Mad arid sukun itu kan jaiz ya. Tapi pada saat dia dibaca 6 harokat, dia akan menjadi lazim. Seperti itu. Ya tergantung ya kembali. Ini. Nah, kembali baru ini. Bingung lagi Ustaz. Ya, kembali enggak? Iya kembali makanya kita harus paham antara lazim, wajib dan jaiz, itu adalah rumusnya, maksudnya dasarnya kita untuk menentukan hukum nantinya. Nah, kalau kita hanya kita menghafalkan ini mad lazim kilmi begini, itu nanti akan mentok di situ saja. Tapi pada saat kita mengetahui hukumnya, nanti kita akan dikembangkan kembali seperti itu. Jadi tergantung, nah seperti tadi 2, 4 atau 6, kalau pada saat jaiz ada yang membaca 2 sahih, ada yang membaca 4 sahih, ada yang membaca 6 sahih, ada yang membaca 5 sahih. Selama masih ada di jalur periwayatan yang sahih, maka itu benar adanya. Seperti itu. Jadi kalau dia dibaca 2 berarti dia dikosor. Kita tidak boleh menyalahkan. Nah, tapi pada saat kita mengamalkan, ya tergantung dari kita mengamalkan sehari-hari dan kita dapatkan itu dari siapa, dan kita harus tahu jalur periwayatannya dari mana. Karena tidak mungkin kita campur adukan antara riwayah Imam Hafs dengan Imam Waras, ya, seperti itu. Ataupun dari jalur, karena dalam satu riwayah itu ada banyak jalur, banyak jalurnya. Ada yang membaca wajib itu 3 sampai 6. Ya kan? Kalau di jalur Satibiyah kan kembali lagi pada saat kita mengamalkannya itu 4 sampai 5, dan pada mad jaiz munfasil pun itu kalau mad wajibnya dibaca 5 harokat, maka jaiznya pun 5 harokat, kan gitu ya. Kalau mad wajib mutasilnya dibaca 4 harokat, maka mad jaiz munfasilnya dibaca 4 harokat, kan gitu. Kalau di jalur lain mungkin akan berbeda. Makanya kenapa kita belajar itu boleh banyak guru, tapi selesaikan antara guru yang satu, itu selesaikan dulu, setelah selesai baru kita belajar lagi ke guru yang lain.
Seperti itu. Jadi tidak ngambang kan gitu ya. Mungkin seperti itu. Bisa dipahami ya? Oke, silahkan ada lagi. Dua orang lagi ya Bang ya, yang nanya Bang ya. Kan sudah malam juga. Iya, betul. Ya, silahkan. Mungkin kita tutup sampai jam 22.30 ya Bang ya. Ya, mungkin ada waktu 15 menit lagi kalau ada pertanyaan mengenai mat ya, biar kita paham. Insya Allah, silahkan. Ayo, yang belum benar-benar paham silahkan ditanya sampai paham ya. Kalau waktunya sudah habis nanti kita Jangan nggak paham diam ya semuanya ibu-ibu ya, kalau memang kurang paham dari yang dijelaskan tadi tanya aja biar kita nggak gagal fokus ya. Jangan kita nggak tahu maaf ya, moga aja prasangka saya itu meleset ya. Kita nggak tahu jadi kita diam gitu ya. Karena ini penting untuk kita memahami. Takutnya ya seperti yang dijelaskan tadi. karena kita di sini diskusi ya. Ada pertanyaan-pertanyaan dan juga menjawab nanti ada pertanyaan. Yes, silakan. Waalaikumsalam. Silakan Ibu. Iya, saya mau bertanya tentang mat wajib itu yang saya pertanyakan ya kan, kita sudah maklum lah apa itu hukum mad gitu kan. Nah, mat wajib ini apakah hanya termasuk kepada mat wajib muttasil? Karena kalau menurut pemahaman dari ini ya, dari matannya sendiri itu kan mat wajib itu terjadi jika hamzah setelah mad dalam satu kalimat yang bersambung, dan itu dinamakan mat wajib muttasil. Apakah hanya berlaku kepada itu atau bagaimana? Tapi yang saya maklum hanya satu itu. Apakah ada yang lain? Misalnya, kalau misalnya dalam Fatihatus Suwar, itu kan ada huruf-huruf muqatta'ah. Memang itu tidak semuanya masuk ke dalam kaidah yang wajib, tapi kebanyakan dia itu jais gitu ya. Tergantung maksudnya tergantung letaknya gitu. Nah, yang saya tanyakan, apakah mat wajib yang statusnya wajib itu hanya untuk mat muttasil, mat wajib muttasil kalau dilihat dari pengertiannya seperti itu, dan sisanya itu jais dan lazim seperti itu. Mohon diulang. Terima kasih. Maaf ya Pak Ustadz, mohon diulang saja untuk melengkapi catatan. Terima kasih. Oke, tafadhol Bang Ustadz, silahkan. Antum yang jawab guru, jangan saya. Kok bisa begitu sih? Kita sama-sama murid di sini Bang. Saya murid, semuanya murid, sama-sama murid gurunya ya. Oke, saya dulu ya, nggak apa-apa. Oke, untuk menanggapi dari pertanyaan dari Bunda ya, maka kita kembalikan lagi kepada hukumnya tersebut. Apakah mad wajib itu hanya berada pada mad wajib mutasil saja? Itu ya pertanyaannya Bunda ya? Iya, tapi pada poinnya itu kan yang dibaca 6 itu tidak banyak gitu ya. Maksudnya yang dibaca 6 harokat 3 alif itu karena sebab gitu istilahnya banyak. Apakah yang dibaca 4 sampai 5 terus maaf ini versus kayak gitu ya, versus yang 6 kan banyak itu yang 6 gitu. Apakah ini dinilai dari beberapa kaidah panjangnya atau memang dinilai dari sebabnya seperti itu? Yang saya tahu kalau mat lazim itu mengapa dia dihukumi lazim, karena memang tadi yang saya sebutkan karena ada hamzah.
setelah mad seperti itu. Kalau tidak salah, mohon maaf, bisa diperjelas gitu supaya di kemudian hari saya juga istilahnya takut salah gitu ya dalam memahami sesuatu. Syukran. Oke, yang pertama kita bedakan dulu ya antara mad dan hukum mad. Yang pertama adalah kita berbicara tentang hukum mad, otomatis kita berbicara dari mad far'i ya. Oke. Hukum mad itu terjadi dengan dua sebab. Ya. Pada saat ada kita konteksnya ke hukum mad berarti harus ada dua sebab. Ya. Yang pertama adalah sebab lafadziyah. Yang kedua adalah sebab ma'nawiyah. Nah, nanti belum dibahas itu ya. Nah, kita ke sebab yang pertama yaitu sebab lafadziyah. Sebab lafadziyah ini itu pun ada dua sebab. Terbagi dua sebab. Yang pertama adalah sebabnya adalah sukun. Yang kedua adalah sebabnya hamzah. Nah, yang disebabkan sukun, mad disebabkan sukun, maka dihukumi dengan lazim. Kalau dari sukun sahih, okay? Ingat sukun sahih, sukun asli. Pada saat mad bertemu dengan sukun sahih, ya, dalam satu kata itu dihukumi dengan lazim. Adapun wajib itu adalah sebabnya adalah hamzah. Dalam satu kata, ini konteksnya dalam satu kata dulu ya. Dalam satu kata. Kemudian adapun jaiz ya, itu adalah penyebabnya adalah hamzah. Ya, dalam dalam kata terpisah dan kadar panjangnya pun variatif. Dia bisa dihukumi lazim, panjangnya bervariatif antara 2 sampai 6. Kalau dia sudah 6 berarti kalau dia sudah 6 berarti dia dihukumi dengan lazim. Ya, walaupun misalkan mad adli sukun ya. Kok bisa kalau 6 dibaca menjadi lazim karena dia bertemunya dengan sukun. Walaupun itu sukun arid. Beda konteksnya pada saat dia bertemu dengan hamzah. Nah, kemudian kalau mad wajib itu kan kadar panjangnya itu mesti lebih dari 2, tidak boleh 2, tidak boleh kurang dari 2. Nah, itulah sebagai patokan bahwasanya pada saat di ayat Al-Qur'an ini ada enggak selain mad wajib muttasil ada yang dihukumi atau ada yang kadar panjangnya itu harus dibaca lebih dari 2 atau kurang dari 2. Kira-kira ada tidak? Kalau dibaca kurang dari 2 tidak ada. Tapi yang biasanya istilahnya yang banyak yang diamalkan itu 4 sampai 5 harokat. Ya, seperti itu. Jadi 2 alif atau 2,5 alif. Dan itu konsisten gitu. Tidak ada tawar-menawar. Menurut yang saya maklumi seperti itu. Terima kasih. Oke, berarti dia tidak kurang dari 2. Kalau dia kurang dari 2 itu bukan mad ya. Nah, kalau dia 2 itu bisa jadi qasar. Ataupun bisa jadi kalau misalkan ini konteksnya bukan mad asli ya. Nah, itu adalah hukum mad ya. Kalau 2 berarti dia jaiz. Ya kan? Ini kan lebih dari 2. Kemudian kalaupun dia ada 6, kan di situ ada 6 ya. Betul nggak? Nah, itu dia. Iya. Di jalur yang lain itu ada 3 sampai 6 harokat ya. Iya, betul. Nah, kenapa mad wajib mutasil pada saat dibaca 6 tidak disebut lazim? Karena sebabnya bukan sukun. Hamzah itu tadi. Karena ada beberapa penyebab. Maka bervariatif. Seperti itu, Bunda. Karena kalau lazim itu mesti harus 6. Dan sebabnya adalah sukun. Kenapa mad adli sukun? Dia dihukumi lazim karena di sebabnya sukun.
Karena sukun itu lebih berat daripada hamzah. Seperti itu Bunda. Itu yang saya ketahui. Kalaupun ada tambahan dari Ustadz ini, silahkan Ustadz. Itu yang saya, makanya kita harus paham dulu dari sebab-sebabnya. Udah cukup. Nah itu cukup. Gimana Bunda? Cukup? Iya, maklum Pak Ustadz. Ustaz, ditanya sama Ustaz, sama Ujamalia ternyata. Iya. Oke, satu orang lagi silahkan. Masih ada 5 menit lagi. Aduh. Kepalaku sudah copot-copot ini, ya Allah. Habis dikerokin saya ini. Ya, satu lagi. Satu lagi saya boleh? Yang lain Halo? ada dulu nggak? Ada dulu nggak yang lain? Kalau nggak ada silahkan. Kita kasih kesempatan yang lain dulu, ya. Ya Ustadz ya. Ya silakan, nggak apa-apa. Halo, adakah? Bunda Neni? Jangan sampai pada saat kita, oh saya nggak paham nih. Kita diam saja, malu bertanya sesat di jalan ya. Karena kita sesuatu pun dilakukan harus dengan ilmunya. Jangan menerka-nerka. Apalagi kita berijtihad sendiri ya. Ya silakan. Atau saya yang bertanya saja ya, satu lagi. Boleh Pak Ustadz. Oke, saya yang bertanya saja ya. Boleh nggak Ustadz? Saya yang bertanya saja. Silahkan. Oke. Pertanyaannya apa kira-kira Bang Ustadz? Nggak tahu. Ustadz yang lebih tahu, saya ikut aja. Ya, silakan. Oke, pertanyaannya, ya. Apakah boleh kita membaca madlin yang dihukumi jaiz ya? Membaca dengan kadar panjang 4 harokat, sementara kita mengamalkan jaiznya mad arili sukunnya adalah 2 harokat. Itu saja. Silahkan. Setelah ini kita tutup ya. Dibuka mic-nya Bu Sukma, jangan bilang tidak. Dibuka jelaskan biar yang lain tahu. Coba bagi-bagi. Lanjut. Tidak Ustaz. Tidaknya kenapa harus ada pertanggungjawaban ya? Karena mad arif sukun tingkatannya lebih tinggi dari madlin. Halo? Ya. Iya. Karena mad arif sukun tingkatannya lebih tinggi dari madlin Ustaz. Soalnya kalau nggak salah madlin itu nomor 6 terakhir. Jadi harusnya bagaimana? Harusnya mengikuti mad arif. Oke. Suaranya nggak jelas. Harusnya mengikuti mad arif Ustaz. Oke. Insya Allah. Ada yang lain? Ini Yang lain jawabannya pada ngantuk kayaknya. bervariatif ya. Pribadi. Pertanyaannya tadi kan kaidah yang mana yang digunakan atau bagaimana ini? Bolehkah? Hmm. Apa boleh?
kita membaca madlin 4 harokat, sementara kita mengamalkan mad arid li sukunnya 2 harokat. Kalau yang saya tahu, yang saya maklum, kalau kalau urutan mad far'i itu kan berdasarkan kuat lemahnya itu dimulai dari mad lazim, mad muttasil, mad arid li sukun, dan mad munfasil serta mad badal, ya kan. Dan kalau misalnya tingkatan ketiga itu ada mad arid li sukun, ya otomatis mad linnya ada di tingkatan ke-6 begitu. Jadi ya tingkatan, kalau berdasarkan tingkatannya otomatis dia menggunakan apa ya, kaidah mad arid li sukun gitu ya. Walaupun itu sama-sama memang sukun arid begitu. Karena tapi ada yang saya ingat gitu kan, kalau misalnya mad arid li sukunnya itu 2 harokat, otomatis kadar panjangnya mad lin juga sama. Tapi kalau misalnya mad arid li sukunnya 4 harokat, bisa apa ya, mad linnya itu bisa 2 atau bisa 4 gitu. Nah, kalau misalnya mad arid li sukunnya kita pakai 6 harokat, bisa 2, bisa 4, dan bisa 6 gitu. Kalau diaplikasikan ke dalam bacaan gitu. Tapi kalau menurut tingkatan paling kuat atau bagaimana, mad arid li sukun lebih kuat daripada mad lin, karena mad lin itu jatuh pada tingkatan mad yang ke-6 gitu. Itu Pak Ustadz, terima kasih. Ada yang lain? Kalau salah ya dibenerin, makasih ya, itu yang saya ingat. Oke, ada yang lain? Tapi yakin ya dengan jawabannya ya, Bunda Sukma, Bunda Jamalia? Kalau saya yakin, karena salah satu contoh yang paling maklum gitu ya, contoh di Al-Baqarah itu, kalau tidak salah, dzalikal kitabu la raiba fih, itu ya, la raiba fihi hudal lil muttaqin itu. Nah, dikata lil muttaqin dengan la raib itu kan biasanya ada orang yang berhenti di situ gitu. Kayaknya di situ deh. Kalau yang saya yang bisa kayak saya kasih apa, analoginya seperti itulah antara mad arid dengan mad lin. Mungkin antara iya dengan tidak, tapi insya Allah seperti itu. Ada yang lain ya? Ada yang lain, ayo. Yang lainnya? Oke. Kalau untuk mengisi sifat waktu ya. Ya. Kalau Bunda, mohon maaf Ustadz, sudah nggak bisa jawab karena bukan kelas Bunda lagi, kelas begini Ustadz. Nggak begitu juga Bunda. Oke ya. Oke, untuk yang tadi ada lagi pertanyaan sebelum ini ya. Bagaimana caranya dengan jawaban yang tadi ya? Bagaimana caranya kita mengetahui bahwasanya pada saat kita membacakan itu mad linnya kurang dari mad arid li sukunnya? Bagaimana cara kita mengetahui? Karena siapa tahu yang keluar adalah dari ayat itu mad lin dulu. Ya, bagaimana cara kita mengamalkannya? Itu saja. Aduh, kepala aku pusing, ya Allah. Ustaz, nanti ya? lagi. Ya? Udah pusing katanya kepalanya Ustaz. Iya, lagi ini apa namanya, cenut-cenut. Oke. Terakhir ya. Dari mana tahu? Dari mana tahunya? Dari tingkatan madnya. Kalau kita menggunakan hukum tingkatan mad far'i, insyaallah ketahuannya di situ. Gitu, karena kita tahu kan urutan mad itu kuat lemahnya itu kan dimulai dari yang paling kuat itu adalah
mad lazim, mad muttasil kayak gitu kan, mad adid li sukun, mad munfasil, mad badal seperti itu kan. Jadi yang saya tahu, kita mengetahui tingkatan mad itu sangat mengetahui berapa aplikasi kadar panjangnya seperti Ini itu. Bunda, Karena maksudnya pada saat prakteknya, misalkan Bunda lagi mengkoreksi seseorang, ya kan? Kadang-kadang iya, dari ayat yang satu dengan ayat yang lain itu kadar panjangnya itu bisa berbeda. Bagaimana kita bisa tahu bahwa pembacaan mad itu kurang panjang atau terlalu berkepanjangan, seperti itu. Kalau saya itu ya otomatis dari ininya awal mulanya kan dari tingkatan matnya itu, ya kan, terusnya dari keberadaan penyebabnya gitu. Misalnya gitu kan, penyebabnya adanya hamzah atau sukun setelah huruf mat, ataupun apa ya, kalau misalnya dari kuat atau dari tingkatannya itu bisa kita lihat gitu loh. Nah, kalau misalnya mat wajib, ya otomatis dia menggunakan kaidah harus gitu, wajib segitu gitu kan, tidak bisa ditawar-tawar. Tapi kalau misalnya tingkatan antara tingkatan mat adid li sukun dengan mat lin, kalau misalnya di dalam terdapat dari suatu bacaan, otomatis apa ya, yang mana diamalkan terlebih dahulu, dari apa, dari kuat lemahnya mat itu gitu loh, Oke. walaupun sama-sama dia sukun arid begitu. Oke, terima kasih ya Bunda ya, Insya Allah ya. Jadi ini saya yang bertanya, saya menjawab ya, nggak apa-apa ya. Oke. Jadi kalau mad arid li sukunnya dibaca boleh nggak dibaca 4 harokat sementara mad linnya dibaca 4 harokat sementara mad arid li sukunnya dibaca 2 harokat misalkan. Itu jawabannya tidak boleh. Karena apa? Yaitu tadi tingkatan mad dari mad arid li sukun lebih tinggi daripada mad lin. Pertama. Yang kedua, pada saat bagaimana cara kita mengetahui atau dalam prakteknya antara mad lin dengan mad arid sukun itu harus berbeda. Kita lihat, kita perhatikan pada saat awal mula membacakan Al-Quran dari isti'adzah. Pada saat baca isti'adzah, seorang pengkoreksi itu harus jeli. Lihat, dengarkan, pada saat isti'adzah di situ ada mad arid disukun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hitung atau dengan feeling, oh ini kira-kira 4 harokat. Sudah kita kunci. Kemudian di bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Kalau isti'adzah 4 harokat, bismillahnya pun harus 4 harokat. Nah, kemudian di ayat selanjutnya, karena sudah kita pegang 4 harokat, nih mad arid sukunnya, ketemu mad lin, kemudian si pembaca ini membaca misalkan 6 harokat. Kita koreksi, terlalu kepanjangan. Kalau misalkan ada pertanyaan, ini kan boleh 2, boleh 4, boleh 6, iya, tapi ada tingkatan mad di situ, karena Anda waktu membaca isti'adzah itu membaca 4 harokat. Jadi harus konsisten. Jadi mad lin itu harus dibaca minimal setara dengan mad arid sukun. Tidak boleh melebihi mad arid sukun pada saat prakteknya yang kita amalkan. Kalau misalkan isti'adzahnya disirkan, kita melihat dari basmalahnya, bismillahirrahmanirrahim. Kalau him di situ dia menggunakan 2 harokat misalkan, karena boleh kan ya, 2 harokat misalkan di namanya di raum misalkan bismillahirrahmanirrahim, berarti dia 2 harokat ya, karena raum itu nggak boleh lebih dari 2. Berarti kesananya harus 2 juga. Misalkan dibaca 2 harokat lah ya, dibacanya 2. Dan mad linnya tidak boleh melebihi 2 harokat. Mad linnya ya, seperti itu.
Jadi kalau kita dari awal mengamalkan mad aditi sukunnya 6 harokat, nah berarti mad ini itu bebas mau 6 harokat, mau 4 harokat, mau 2 harokat silakan. Tapi kalau 4 harokat maka kita harus jeli. Kalau dibaca 6 harokat maka kita koreksi terlalu kepanjangan. Seperti itu Bunda. Itu untuk prakteknya ya, kita dilihat dari isti'adzahnya. Kemudian mad aditi sukun ini pun menentukan pada nanti bertemu dengan satu kata yang dimana di situ ada 2 mad. Yang pertama adalah mad wajib mutasil, yang kedua adalah mad aditi sukun. Contoh di kata misalkan as-sama, misalkan seperti itu ya. Nah, di situ ada mad aditi sukun dan mad lin. Maka pada saat kita untuk menentukan di mana kaidah yang harus digunakan adalah kita lihat kita menggunakan mengamalkan mad aditi sukunnya berapa pada saat awal kita isti'adzah. Kalau isti'adzahnya misalkan kita mengamalkan 4 harokat, maka mad aditi sukunnya 4 harokat, maka mad yang harus digunakan adalah kaidahnya adalah mad wajib, karena mad wajib itu tingkatannya lebih tinggi dari mad aditi sukun. Berarti boleh dibaca 5 harokat. Ya, tergantung dari jalurnya masing-masing. Kemudian kalau mad aditi sukunnya dibaca 6 pada saat di awal, maka pada saat bertemu dengan lafaz seperti tadi, maka kaidah yang digunakan adalah kaidah mad aditi sukun. Karena dia 6 harokat walaupun tingkatannya lebih rendah daripada mad wajib, karena mad wajib itu yang kedua, mad aditi sukun yang ketiga, ya. Tapi pada saat dia dibaca 6 harokat seperti tadi disampaikan, dia berubah pada hakikatnya menjadi mad ladim, ya, menjadi lazim hukumnya. Jadi dibacanya 6 harokat, jadi lazim, maka dia langsung berubah menjadi lazim, sedangkan lazim itu tingkatannya di atas ya, di bawah di atasnya mad wajib. Maka kaidah yang harus digunakan adalah menggunakan kaidah mad aditi sukunnya, maka dibaca 6 harokat. Seperti itu Bunda. Ya, untuk yang lain ya. Mungkin ini saja dari saya. Mungkin ada tambahan dari Ustadz Eni. Dan untuk penutup, saya serahkan kepada Ustadz Eni yang akan berdoa ya. Untuk kita semua, mudah-mudahan kita dimudahkan. Nanti kalaupun ada pertanyaan lagi, kita nanti ketemu lagi di lain waktu ya. Insya Allah kita akan inikan lagi waktunya ya. Silahkan Ustadz, tafadhal atau Bunda, saya kembalikan. Saya mau minum obat dulu. Ustadz ini silakan Ustadz. Ya, terima kasih kepada Ustadz Astra yang sudah menyampaikan ilmunya kepada kita, insya Allah. Semoga bermanfaat, semoga bisa menjadi ilmu buat kita dan kita bisa mengamalkan. Dan semoga juga apa yang beliau sampaikan bisa tersampaikan lagi kepada orang lain, insya Allah ya. Supaya ilmu-ilmu Allah ini tersebar luas kepada orang-orang yang insya Allah memerlukan. Terima kasih juga kepada Ibu Bapak yang sudah hadir pada malam hari ini, yang sudah menyempatkan waktunya untuk bersama kembali di sini. Semoga dan mudah-mudahan Allah ridho, Allah senang, Allah suka, Allah gembira melihat kita berkumpul di sini, karena insya Allah di dalam sini kita membahas suatu kaidah atau hukum di dalam Al-Quran. Karena ketika kita memasuki ke kaidah Al-Quran ini, kita perlu yang namanya memahami suatu hukum untuk kita bisa membaca yang benar, untuk kita bisa membaca yang tepat ya. Tidak bisa mengikuti dari nafsu kita, tidak bisa mengikuti pemikiran kita, apalagi mengikuti bahasa daerah kita itu. Insyaallah ya. Dan juga saya semoga apa yang sedikit saya bagikan tadi bermanfaat, bisa menjadi pengetahuan buat kita semua. Kalaupun ada yang kurang dari penyampaian saya minta maaf yang sebesar-besarnya, mungkin itu adalah kekurangan saya. Tapi sebelum itu, marilah kita bersama-sama berdoa, meminta kepada Allah, semoga dan mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari malam hari ini
meresap ke dalam hati dan jiwa kita sehingga bisa kita amalkan, sehingga bisa kita terapkan ketika kita membaca ataupun kita lagi mendengarkan saudara kita yang lain membaca, insya Allah. Amin Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil anam. Allahumma alhimna ilman a'rifu bihi awamiraka wa a'rifu bihi nawahiyaka warzuqna. Allahumma nawwir bil kitabi basari washrah bihi sadri wasta'mil bihi badana wa taliqa bihi lisana wa qawwa bihi janana wa asri' bihi fahma wa qawwa bihi azma bihaulika wa quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa bika ya arhamar rahimin. Allahumma innaka ta'lamu sirri wa alaniyati fa'aqabil ma'wirati wa ta'lamu hajati fa'aqtina su'li wa ta'lamu ma fi nafsi faghfir li dhanbi ya man ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur wallahu yaqdi bil haqq والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير اللهم عمر لسانا بذكرك وقلبي بخشيتك وسري بطاعتك اللهم عافنا في بدنا اللهم عافنا في بصرا اللهم عافنا في basara walhamdulillahi rabbil alamin. Biberkatil suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين.